Buat motherboard H55 apa yang cocok? Terus harus upgrade power supply berapa watt? Aduh, saya tuh bukan dukun ya, harus nebak-nebak speknya gitu ya. Sarannya sih ya, kalian atau yang punya PC ini cabut semua USB, misalkan ada modem, ada USB keyboard, mouse atau apapun lah ya, semua modemnya dicabut terus dinyalain. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di sosial medianya Sekilas IT. Ini tuh ya pertanyaannya untuk video yang ini random, diacak sama tim Sekilas IT, dipilihin ada 6 atau 7 pertanyaan ya. Nanti kalau misalkan rame ya, kalian mau nanya di Sekilas IT juga boleh. Nanti saya akan buatkan videonya seperti ini. Jangan lupa kasih hashtag tanya Sekilas IT supaya nanti saya bisa gampang menemukan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Oke, kita akan langsung saja bacakan ya. Pertanyaan yang pertama dari Ibad ZZ7DN. Saran dong para suhu, pilih RTX 3060 apa RX 6600. Untuk CPU-nya pakai Ryzen 5 5600X. Saya masih newbie nih. Oke, kita lihat dulu aja. RTX 3060 tuh harganya barunya 4,4 juta. Kalau second di 3,7 jutaan. Terus kita bandingkan dengan RX 6600 yang harga barunya di 3,2 juta, secondnya di sekitar 2,2 juta. Bedanya 1 jutaan. RX 6600 jauh lebih murah. Kalau hanya dipakai untuk main game, performanya tuh sama ya, 11-12. Jadi RX 6600 tuh udah paling worth it untuk dipakai main game. Harganya murah, performanya juga sama dengan RTX 3060. Tapi kalau kalian ya kebutuhannya productivity yang banyak banget seperti render, ngedit, terus bikin animasi, terus sering pakai AI dan kawan-kawannya, RTX 3060 tentunya lebih unggul. Kalau kalian kerjanya memang di dunia kayak gini, ya udah pilih RTX 3060. Tentunya itu akan menghasilkan cuan lebih banyak walaupun harganya mahal, ya itu yang paling worth it gitu. Terus pertanyaan kedua, teman-teman, ini dari Dodi Hendra ya. Pertanyaannya, kalau RTX 4070 Super cocoknya pakai prosesor apa, Bang? Yang Intel aja, lebih ke i5 sih kalau bisa. i5 yang generasi berapa, Bang, kira-kira? Oke, RTX 4070 Super itu punya performa yang kenceng banget. Terus teknologinya juga sangat modern, canggih banget. Jadi kalau mau pakai i5, ya udah cari i5 atau Intel generasi terbaru. Kebetulan sekarang tuh Intel punya prosesor baru yakni Core Ultra series. Ada Core Ultra 5-nya, LGA 1851 soketnya ya. Core Ultra 5 245KF. Ya itu aja kalau mau Intel. Tapi kalau misalkan ada AMD-nya Ryzen 5 7500F atau Ryzen 7 8700F, itu lebih oke sih. Tapi ya kalau misalkan maunya Intel, ya udah Intel generasi terbaru aja gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Ini dari Room SHR Project TTTP Siwol 2699. Oke, buat motherboard H55 apa yang cocok? Terus harus upgrade power supply berapa watt? Aduh, saya tuh bukan dukun ya, harus nebak-nebak speknya gitu ya. Kurang detail, harusnya sebutin ya prosesornya apa, GPU-nya apa, RAM-nya berapa. Jadi saya bisa jawab tuh berapa power supply yang bagus untuk speknya di motherboard H55-nya. Tapi di sini saya akan coba jawab aja ya. H55 itu untuk Intel Gen 1, soketnya 1156. Bisa dipasangkan Core i3, Core i7, Core i5 juga bisa. Terus GPU-nya kalian pakai apa? Misalkan pakai RX 570, RX 580 yang jadul itu kan lumayan cukup boros tuh ya si GPU-nya. Jadi minimal pakai power supply yang 550 watt 80 plus bronze. Tapi kalau H55-nya cuma dipasangkan prosesor i3 aja atau Pentium aja gitu ya, pakai power supply yang 200 watt juga udah lebih dari cukup gitu, karena bebannya nggak terlalu berat. Nah kalau spesifik gitu ya, speknya lengkap kayak gitu kan, nantinya saya bisa jawab. Kalau misalkan kayak gini kan disuruh nebak-nebak sayangnya gitu. Oke, lanjut ke 4 nih, pertanyaan keempat dari Resandi ya. Bang mau tanya, kenapa ya PC saya kalau dihidupin muncul bacaan overcurrent detected. Terus motherboardnya Z97, i5 4460, RAM-nya 4x4. Oke, untuk overcurrent di sini tuh artinya ada arus yang berlebih terdeteksi sama motherboard. Kalau PC-nya
masih nyala, berarti arusnya masih bisa dihandle sama si motherboard. Jadi itu kemungkinan dari port USB yang grounding gitu, itu bisa jadi. Tapi kalau misalkan overcurrent-nya dari yang kritikal banget seperti 12 volt GPU, terus power ke CPU gitu, biasanya si PC-nya tuh langsung mati teman-teman. Itu yang fatal banget. Tapi kalau misalkan masih hidup seperti ini, kemungkinan ya si arus berlebihnya tuh masih masih kecil, nggak terlalu bahaya banget. Jadi si PC-nya masih tetap bisa nyala. Kemungkinan tuh dari port USB. Sarannya sih ya, kalian atau yang punya PC ini cabut semua USB, misalkan ada modem, ada USB keyboard, mouse atau apapun lah ya, semua modemnya dicabut terus dinyalain. Kalau misalkan masih terdeteksi si overcurrent-nya, nah solusi yang keduanya, kalian cabut si motherboard-nya, keluarkan dari casing dan nyalakan tanpa casing. Nah, kalau misalkan udah oke nih, oh berarti ada grounding antara casing dan motherboardnya gitu. Itu sih, karena ini harus langsung dipraktekin kalau pertanyaan seperti ini. Tapi itu saran yang bisa dilakukan terlebih dahulu lah gitu ya. Oke, lanjut. Ini pertanyaan ke berapa ya? Kelima ya. Halo, saya awam untuk PC. Perbedaan untuk motherboard rank yang 1 jutaan dan di bawah 1 jutaan seperti di video, bedanya apa ya? Terima kasih. Oh, oke. Maksudnya ya, mungkin dengan chipset yang sama, harga ada yang 1 juta, ada juga yang di bawah 1 juta. Bedanya apa gitu ya? Nah, kebetulan videonya yang ini nih. Nah, di video itu kan saya pakai motherboard A520MK, harganya 885K. Kalau pakai motherboard yang A520M harganya 1 juta, bedanya apa? Nah, bedanya biasanya tuh dari port USB, dukungan port USB-nya lebih banyak. Terus fan header-nya biasanya lebih banyak. Terus port untuk M.2-nya biasanya lebih banyak gitu. Kalau urusan VRM, chipset gitu, itu semuanya sama. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan yang signifikan gitu. Terus biasanya dari brandnya juga. Brandnya high-end, ya harganya biasanya lebih mahal. Kalau brandnya yang biasa-biasa, harganya lebih murah. Oke, pertanyaan yang terakhir aja kayaknya ya. Nanti kita akan sambung lagi nih yang pertanyaan terakhir dari SinXXX13. Halo Bang, mau nanya dong, spek Ryzen 3 2200G plus GTX 1050 cukup nggak ya buat streaming game seperti Valorant dan game emulator PS2? Ya, terima kasih. Oke, kita lihat dulu ya si Ryzen 3 2200G itu kan punya 4 core, 4 thread up to 3,7 GHz. Terus si GTX 1050-nya dia tuh punya 2 GB, 128 bit GDDR5 dengan bandwidth 112,1 GB per second. Terus untuk game ringan seperti Valorant, Dota 2, CSGO gitu, dipakai streaming juga dengan spek tersebut, itu udah lebih dari cukup untuk resolusi 1080p, tapi presetnya paling di low aja. Itu masih bisa dipakai untuk live streaming. Terus kalau misalkan untuk game-game AAA, sebetulnya ini masih bisa ya, cuman resolusinya turunin di 720p. Ya gambarnya agak buram sedikit pastinya, tapi FPS-nya ya lumayan lah, agak tinggi, 60 bisa jadi 50 ya, tergantung gamenya. Terus buat emulator juga ya ini udah cukup pas ya, apalagi emulator PS2 itu ringan lah untuk dibantai sama si Ryzen 3 2200G plus GTX 1050 gitu. Oke, gitu aja, segini aja dulu ya teman-teman pertanyaannya. Nanti jangan lupa kalau misalkan kalian mau ngasih pertanyaan atau bingung, tinggalkan aja di kolom komentar, kasih hashtagnya Tanya Sekilas IT. Nanti biar saya gampang nyarinya, saya akan buatkan video seperti ini. Oke, gitu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kita udah tahu kan kalau NVMe itu lebih kenceng daripada harddisk. Semakin mahal harga NVMe, semakin canggih teknologi di dalamnya. Tapi masih ada kok NVMe yang harganya terjangkau tapi tetap bisa membuat PC atau laptop kita semakin kencang. Ada Legend 710 solusinya. Tersedia mulai varian dari 256GB sampai 2TB. Harganya mulai dari 360 ribuan. Nah, yang saya pegang ini versi 1TB. Ketika saya tes, read-nya tuh menyentuh 2600 MB per second dan write-nya di 2000 MB per second. Melebihi klaim dari web resminya yang hanya di 2400 MB per secondan. Legend 710 ini menggunakan controller kelas entry level terbaik, yakni RTS 5766DL. Tentu ini belum ada DRAM cache, tapi sebagai penggantinya sudah dilengkapi dengan teknologi HMB atau Host Memory Buffer. Walaupun NVMe ini kelas low end, tetap dikasih heatsink pendingin supaya performa tetap stabil ketika penggunaan di PC, laptop ataupun PS5. Terbukti ketika pengujian benchmark, suhu maksimum hanya 48 derajat Celcius aja. Masih jauh dari batas maksimum temperatur di 70 derajat Celcius. Info lengkap bisa cek deskripsi.